Alhamdulillah Oke, sehat. kita alhamdulillah sehat ya. Kita ngobrol-ngobrol santai nih sambil nunggu teman-teman yang ada di luar sana untuk join dulu ya. Oke, silakan Mas Radik. Jadi kita malam ini ngobrol apa nih, Mas Radik? Nah, malam ini kita akan bicara mengenai topik yang menarik, yang sedang hot di market Nah, saat ini ya. Kalau nggak apalagi kalau bukan resesi ya. asik. Kalau saya resesi untuk di market kok agak senang ya, karena Karena itu memang potensi ya. iya betul, suatu potensi kita membeli harga saham di harga murah, tapi Iya, betul, sahamnya betul. bagus. Ya, silakan Mas Radik dipaparkan apa yang mungkin dengan pertanyaan yang sederhana dulu lah. Resesi itu apa, Mas Radik? Oke, siap Om. Jadi resesi ini didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika perekonomian itu mengalami penyusutan. Artinya di sini pertumbuhan ekonomi negatif, kemudian inflasi sangat tinggi. Nah, itu adalah definisi dari resesi secara sederhana, Om. Ya, itu definisi dari resesi ya, teman-teman. Jadi bisa saya tambahkan sebenarnya resesi itu adalah kondisi ekonomi ya, Mas Radik ya, yang memang berkaitan langsung dengan ekonomi sebuah negara ya, atau pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara ya. Jadi ketika pertumbuhannya 3 kali berturut-turut mengalami negatif, itu biasanya sudah masuk penurunan, yaitu namanya disebut dengan resesi. Nah, resesi ini sendiri biasanya, ini kita bicara ekonomi makro ya, Mas Radix ya. Biasanya indikatornya apa ya untuk dikatakan resesi yang memang benar-benar resesi, atau berapa dan gimana cara menentukan di luar sana untuk yang memangku kebijakan itu menentukan kalau ini adalah resesi. Oke. Kalau untuk terkait dengan hal itu, kita langsung terjun pada marketnya saja ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Amerika Serikat kemarin telah merilis, mohon maaf sebelumnya ini suaranya double ya. Tes. Ya, halo, tes. Oke. Lalu kalau di sini sih bagus ya, Mas Radik. Mungkin bisa di mute sebentar, Mawan. Oke, sip. Oke. Nah, ini lancar. Oke, saya lanjut ya, Mawan dan teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada kondisi market saat ini, dunia saat ini sedang dalam ancaman yang namanya resesi. Jadi kemarin beberapa waktu lalu IMF International Monetary Fund mengatakan bahwa tahun depan, tahun 2023, dunia ini di depan mata sudah ada ancaman resesi. Jadi dari IMF sendiri sudah memangkas pertumbuhan ekonomi secara global. Kalau kita lihat pada data beberapa waktu lalu, Amerika Serikat telah merilis data pertumbuhan ekonominya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sejak Januari sampai pada September kemarin, itu pertumbuhan ekonominya negatif secara month to month atau secara bulanan. Nah, banyak pelaku pasar percaya bahwa Amerika ini akan mengalami resesi dalam waktu dekat. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini juga, bahwa memang di tengah-tengah kondisi VUCA atau volatility, uncertainty, ketidakpastian, kemudian kompleksitas, dan ambiguity atau ambiguitas. Jadi di antara kondisi saat ini, di antara adanya perang dari Ukraina dan Rusia yang menyebabkan harga energi itu melonjak, kemudian juga belum lagi ada yang namanya krisis pangan ya. Jadi dari komoditas-komoditas bahan pokok pangan ini mengalami lonjakan seperti bawang merah, kemudian cabai, bawang bombay. Nah, ini juga nanti akan meningkatkan yang namanya cost of living. Cost of living ini adalah biaya hidup kita. Nah, karena ketika inflasi itu meningkat, artinya di sini harga, baik harga BBM, kemudian harga pangan, seluruhnya itu juga meningkat, sehingga di sini juga akan menurunkan daya beli kita. Nah, kemudian untuk indikator-indikator
mengetahui suatu negara itu sedang resesi atau tidak, yang pertama adalah kita lihat dari pertumbuhan GDP-nya atau pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika suatu negara itu pertumbuhan ekonominya menyusut atau mengalami penurunan, maka ini juga bisa jadi salah satu indikasi bahwa negara itu akan masuki fase resesi. Kemudian apabila didukung dengan inflasi yang tinggi, jadi ketika pertumbuhan ekonomi itu negatif, menurun, tapi di samping itu inflasi negara itu juga melonjak, maka besar sudah dipastikan negara tersebut juga akan resesi. Seperti itu, Om Mawan. Ya, baik. Itu penjelasan Mas Radix ya dari Chartonomy mengenai resesi. Jadi, apakah resesi ini tidak bisa diantisipasi atau apa stimulus dari pemangku kebijakan biasanya dalam kondisi-kondisi yang memang resesi kan memang bisa diprediksi ya, Mas Radik ya, beberapa waktu ke belakang itu biasanya bisa diprediksi ya. Jadi, apa biasanya yang paling menyebabkan dari resesi dan biasanya antisipasi apa yang dilakukan baik pemerintah atau dari fiskal sendiri seperti itu, Mas Radik? Oke, jadi untuk masalah yang pertama di sini adalah musuh yang pertama bagi investor maupun masyarakat ini di sini adalah inflasi. Jadi inflasi ini menjadi tolak ukur yang utama dalam melihat suatu resesi pada suatu negara. Jadi kita lihat bahwa negara-negara di Eropa maupun Amerika Serikat, kita tahu bahwa inflasinya itu menembus hingga 9 sampai 10%. Bahkan ada yang puluhan persen atau bahkan ratusan persen itu di benua Amerika Selatan ya khususnya. Itu ada yang sampai hyperinflasi. Nah, itu untuk tolak ukur yang pertama, inflasi. Nah, mengapa demikian? Mengapa terjadi inflasi? Karena adanya ketidakstabilan antara supply dan demand. Jadi ketika supply-nya menyusut, contohnya adalah seperti batu bara, di sini adalah perang, ya. Karena adanya perang, demand pada batu bara itu meningkat. Sementara supply terhadap batu bara itu menipis, sehingga menyebabkan harga batu bara itu melonjak naik. Sama halnya dengan minyak. Jadi minyak itu supply-nya juga menipis, tapi demand-nya masih meningkat, sehingga harganya juga cenderung naik. Sementara minyak itu juga menjadi salah satu bahan kebutuhan kita ya, seperti menaiki kendaraan, kemudian untuk masak. Nah, itu tadi juga akan meningkatkan cost of living. Kemudian juga ada beberapa hal lagi seperti dari sektor komoditas pangan khususnya seperti padi, gandum. Nah, karena tidak adanya kestabilan supply dan demand ini, itulah yang menyebabkan inflasi. Nah, bagaimana cara pemerintah selaku penegak kebijakan moneter maupun penegak kebijakan fiskal ya. Jadi untuk yang kebijakan fiskal ini yang terkait dengan APBN. Jadi kita tahu bahwa beberapa waktu lalu subsidi BBM dicabut ya karena sudah melebihi anggaran. Nah, itu juga bisa meningkatkan inflasi. Salah satunya itu juga menyebabkan inflasi di Indonesia menembus 5,94% bulan lalu. Karena itu tadi, harga BBM dilepas sesuai dengan harga pasar yang awalnya 7.500, kemudian menjadi sekitar 10 ribuan ya. Itu meningkat kurang lebih 30%. Sehingga inflasi di negara kita pun juga akan terangkat karena kenaikan harga BBM itu tadi. Kemudian yang kedua di sini adalah ada yang namanya kebijakan moneter. Jadi karena uang yang beredar di masyarakat itu dirasa sudah terlalu banyak, maka kebijakan moneter atau bank sentral selaku penegak kebijakan moneter juga ikut berpartisipasi dalam mencegah suatu inflasi yang liar tadi. Cara salah satunya adalah meningkatkan tingkat suku bunga, karena kita tahu bahwa 2 bulan terakhir ini Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunga ya. Awalnya pada bulan Agustus kemarin itu 25 basis poin, kemudian di bulan berikutnya September itu sebesar 50 basis poin. Nah, sebenarnya juga ada beberapa faktor kenapa BI itu meningkatkan tingkat suku bunganya. Karena itu tadi, kalau kita fokus pada bank sentral Amerika atau The Fed, ya biasanya disebut The Fed oleh market, pelaku pasar, itu The Fed juga cenderung agresif untuk meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, kalau misalnya The Fed ini meningkatkan tingkat suku bunga, sementara tingkat suku bunga negara kita itu masih stagnan, artinya di sini spread-nya semakin menipis, sehingga akan menyebabkan pelemahan rupiah kita.
Kita kemarin juga mengetahui bahwa rupiah kita menembus sekitar 15.400. Nah, oleh karena itu bank sentral pun juga akan cenderung bergerak agresif atau berpartisipasi untuk mencegah pelemahan rupiah itu tadi. Seperti itu, Mawar. Baik, berarti untuk kondisi market sendiri untuk investor-investor ini kita sekarang ke market ya Mas, lebih ke mengerucut lagi ya. Di market sendiri indikasi resesi atau bukan isu ya, tapi gelombang dari investor menyikapi resesi ini sudah terlihat dari berapa lama ya Mas Radix? Oke, kalau kita lihat pada market, jadi gelombang resesi ini sudah mulai diprediksi oleh pasar itu sekitar awal beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Maret. Jadi ketika The Fed itu melakukan yang namanya pengetatan moneter. Jadi The Fed itu mulai meningkatkan tingkat suku bunganya secara agresif 75 basis point. Nah, indeks Dow Jones, kemudian indeks FTSE, indeks-indeks yang ada di bursa Eropa, Amerika maupun Asia itu juga ikut mengalami penurunan karena itu tadi The Fed lebih bergerak agresif. Nah, hal ini ternyata direspon negatif oleh market sampai saat ini. Seperti itu, Om Awan. Ya, baik. Jadi direspon cukup cepat ya, Mas Radik ya. Dalam beberapa hari ini, terutama minggu ini yang saya lihat di market itu untuk big caps atau yang saham-saham pilihan investor-investor institusi itu kelihatan lebih menurun cukup tajam ya untuk saat ini. Jadi dan ini yang kami lakukan di Logi Cuan, Mas Radix. Jadi kita karena memang koleksi di saham LQ45 atau yang big caps ini dengan institusi besar itu memang sangat sedikit. Jadi mungkin dampaknya tidak terlalu menggoyangkan kita lah. Tapi dari sisi sentimen market itu juga terkena imbas ya Mas Radik. Jadi rata-rata mungkin belum panic selling ya, tapi lebih ke mereka mengamankan situasi, mengamankan cash dan lain-lain gitu. Jadi ini yang memang kita bisa sikapi bersama ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa trading, bisa take profit hari ini 64 sampai 65 emiten kita take profit. Nah, untuk gambaran saja Mas Radix, kira-kira yang terdampak langsung ini saham-saham apa ya Mas Radix, untuk lihat dari indeks di IHSG sendiri yang langsung berdampak langsung terhadap saham tersebut dalam posisi take profit mungkin ya, bukan panic selling. Kalau buat saya sih take profit ya. Silakan Mas Radix. Oke, untuk saham-saham yang cenderung terjadi koreksi ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa emiten, contohnya adalah Bank BCA dan Bank BRI. Jadi salah satu dari emiten LQ45 ya. Nah, kalau kita lihat dari BBCA dan BBRI itu memang pergerakannya memang sudah cukup kuat ya. Mungkin ini bisa saya sambil share trading view saya ya. Oke, ini sudah terlihat ya untuk screen-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini untuk saham BBCA, karena memang saham BBCA ini sudah mengalami peningkatan, ya. Jadi di sini cenderung adanya koreksi. Ini salah satu saham big caps yang ada di market kita ya. Kemudian untuk BBRI pun juga cenderung naik, cenderung mengalami tren naik ya kalau dilihat dari beberapa bulan terakhir, tapi kemudian ada koreksi karena mengikuti pergerakan IHSG itu sih Om. Tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa sektor itu memang seperti sektor properti contohnya. Nah, ini adalah sektor properti Pakuwon. Jadi
ketika tingkat suku bunga itu naik, tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia itu naik, maka juga akan meningkatkan yang namanya biaya rumah atau KPR. Jadi bunga KPR itu juga naik. Nah, di sini menciptakan yang namanya pesimistis dari market, sehingga market itu memandang bahwa ketika tingkat suku bunga naik, maka kemungkinan yang mau membeli rumah itu pun juga akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu saham-saham seperti properti ini juga cenderung mengalami koreksi. Kemudian ada Ciputra juga, ya. Ciputra ini juga cenderung mengalami koreksi ya. Ketika tingkat suku bunga acuan ini ditingkatkan. Kemudian selain sektor properti, di sini juga ada sektor teknologi ya, yaitu Goto, ya, Gojek dan Tokopedia. Nah, karena memang saham-saham teknologi ini didominasi oleh yang namanya utang, jadi ketika tingkat suku bunga ini meningkat, maka cost of interest atau beban bunga itu pun juga akan naik, sehingga akan menggerus yang namanya laba bersih perusahaan itu juga. Kemudian ini juga Bukalapak memang cenderung turun. Kemudian kalau misalnya kita beralih ke sektor konstruksi atau infrastruktur, juga BUMN konstruksi ini memang terkenal dengan yang namanya uh, utang yang sangat besar ya. Jadi ketika utang ini sangat besar, di samping itu tingkat suku bunga acuan naik, maka juga cost of interest-nya juga akan meningkat. Nah, ini juga direspon negatif oleh market. Seperti itu, Mawan.